penting dari itu semua, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini teman-teman uh, on cam dong. Ayo biar tahu nih wajah-wajah cantik dan ganteng teman-teman semua. Teman-teman dari jurusan mana aja nih? Boleh tulis di kolom chat ya, dari jurusan mana aja. Ayo, teman-teman dari jurusan mana aja nih? Kan kalau misalkan kita saling tahu, kita saling kenal gitu, kita lebih deket gitu perasaannya. Wah, apa itu Kak, OTOKP? Kak Sri Wahyuni? Ayo teman-teman, yang belum eh, di kolom chat, ini kita rame ini. Kita sore ini kita santai, kita bareng-bareng. Kan kita lagi libur juga gitu. Wah, dari jurusan pendidikan biologi. Halo Kak Rahma. Oh, jadi nih teman-teman di sini ada yang dari OTOKP yaitu otomatisasi tata kelola perkantoran. Selamat datang Kak Sri Wahyuni. Ada dari pendidikan biologi dari Kak Ratih Oktatira. Selamat sore Kak Ratih. Nah, teman-teman di sini pasti dari berbagai jurusan ya. Ada yang dari bimbingan dan konseling, dari Kak Siti Nurhalima. Selamat sore Kak, selamat datang di acara kardiologi pada sore hari ini. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman semua, kakak dan teteh yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kajian kerohanian biologi. Nah, teman-teman di sini tuh kan lagi pada libur, lagi pada menjalankan kegiatan selain perkuliahan seperti itu. Nah, teman-teman liburnya dipakai buat kegiatan produktif seperti membaca buku, mengikuti kajian kerohanian biologi, ini juga termasuk kegiatan produktif seperti itu. Karena uh, di balik kegiatan kajian kita sore hari ini itu banyak sekali manfaat yang teman-teman akan dapatkan. Nah, pasti di liburan ini tuh teman-teman udah pada dapat nilai, udah keluar IPK-nya. Pasti teman-teman ada yang sesuai ekspektasi, ada yang wah tidak sesuai ekspektasi padahal sudah berusaha dengan maksimal seperti itu. Nah, terus khawatir, aduh gimana ya masa depannya segala macam. Kekhawatiran dan kecemasan itu muncul ya pasti karena nilai IPK udah keluar, terus ngerasa hidupnya gini-gini aja kayak gitu. Nah, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, karena pada sore hari ini kita akan mendengarkan eh, kajian yang tentunya insya Allah akan menjawab pertanyaan semua kekhawatiran, keluh kesah dari teman-teman semua. Seperti itu. Ada yang tahu nggak ya tema sore hari ini itu apa? Yang tahu boleh raise hand atau tulis di kolom chat ya. Oke, kalau nggak ada yang mau jawab, kayaknya kita tunjuk aja kali ya. Eh, Ayo teman-teman. Oke, Kak Diah Ayu Saraswati. Apakah ada Kak Diah? Oh, mungkin lagi ngambil minum kali ya teman-teman. Oke, lanjut. Kak, Kak Ratih Oktatira, apakah ada? Kak Ratih. Sepi sekali ya. Ayo teman-teman bangun, bangun. Kita akan mendengarkan kajian yang sangat luar biasa nih sore hari ini. Kita tunjuk lagi deh. Kak Salsabila Husna, apakah ada?
Kak Salsabila Husna. Sepertinya lagi pada ngambil minum nih, persiapan akan mendengarkan kajian yang sangat luar biasa nih. Nih lagi ngambil minum, lagi ngambil alat tulis kan yang akan dicatat seperti itu. Oke, ada dari Kak Feni Ravenia. Tema sore hari ini jangan khawatir dengan masa depan. Betul sekali Kak Feni Ravenia. Jadi tema kita pada sore hari ini yaitu jangan khawatir dengan masa depan. Iya, betul Kak Siti Nurhalimah. Eh jadi kalau misalkan kita nih saat ini sedang libur, lagi nggak ngapa-ngapain, itu biasanya overthinking gitu ya teman-teman. Pasti teman-teman overthinking, aduh gimana nih nanti masa depannya segala macam, apalagi setelah mendapatkan nilai itu. Nah makanya teman-teman di sini nanti dibuka bukunya, terus diambil alat tulisnya, teman-teman catat apa saja yang penting yang pemateri sampaikan nanti, karena itu akan bermanfaat sekali buat teman-teman ke depannya seperti itu. Terus teman-teman tahu tahu kajian ini dari mana nih? Ada Kak Lisa Amelia, boleh dong on mic, on cam juga nggak apa-apa. Kak Lisa, Iya, ya, selamat sore Kak. iya sore juga. Kak Lisa tahu acara kardiologi ini dari mana nih Kak? Dari status WhatsApp teman. Oh, coba temanya apa Kak tadi? Subtemanya itu jangan khawatir dengan masa depan. Kalau boleh tahu nih, Kak Lisa mengikuti kajian pada sore hari ini, itu apakah ada kekhawatiran juga akan masa depan, Kak? Tentunya ada. Iya, pasti ya. Ya, terima kasih, Kak Lisa. Kemudian, ayo kita tunjuk lagi deh. Eh, Kak Feby. Halo, Kak Feby. Oke, baik. Sepertinya Kak Feby juga lagi ngambil minum ya. Nah, jadi tema kita pada sore hari ini yaitu jangan khawatir tentang masa depan. Nah, teman-teman siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya, jangan lupa dicatat untuk poin-poin pentingnya. Oke, sepertinya dari wajah-wajah teman-teman ini sudah nggak sabar untuk memperhatikan materinya. Kita mulai saja, simak baik-baik ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Pipit Marianingsih MPD selaku dosen pendidikan biologi yang sore hari ini menjadi pemateri. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Jurusan Biologi Kak Akbar Rafiq Soleh, dan yang saya banggakan Kakak Ahwan dan Ihwat teman-teman semua yang menghadiri acara kajian kerohanian biologi pada sore hari ini. Pada sore hari ini yang penuh kemuliaan ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, karena berkat rahmat dan hidayah dari Allah kita masih diberi kesehatan, nikmat, sehingga kita masih berkumpul di dalam acara kardiologi pada sore hari ini. Yang dengan tema yang sangat keren sekali, yaitu jangan khawatir tentang masa depan. Nah, tak lupa sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, menuju zaman terang benderang, yakni Zinul Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah, berikut merupakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu ada pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi sekaligus membuka acara kardiologi pada sore hari ini. Yang keempat, pembacaan tata tertib kardiologi. Yang kelima, kajian. Yang keenam, tanya jawab. Yang ketujuh, pembacaan doa. Yang terakhir, penutup.
Untuk membuka acara pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Indah Nazulfah. Kepada Saudari Indah Nazulfah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusyrikun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Indah Nazulfah. Semoga pembaca dan pendengar mendapatkan pahala dan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi, yaitu Kak Akbar Rafiq Soleh. Nah, mohon maaf untuk Kak Akbar Rafiq Soleh sedang berhalangan hadir, jadi diwakilkan oleh Kak Feni Raffenia selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi. Kepada Kak Feni Raffenia, kami persilahkan. Ya, terima kasih Anggita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada Bu Pipit Marianingsih selaku narasumber pada sore hari ini, dan juga teman-teman semua, kakak-kakak yang sudah mau meluangkan waktunya di sore hari ini untuk mendengarkan kajian terkait jangan khawatir dengan masa depan. Itu tema yang nanti akan kita bawa. Sebelumnya mohon maaf apabila dari Ketua Himpunan Biologi sepertinya hari ini tidak bisa hadir karena ada acara, dan satu lain hal yang memang tidak bisa hadir untuk di Karyologi pada hari ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih kepada teman-teman panitia Himabio yang sudah mempersiapkan karyologi pada sore hari ini yang sangat luar biasa, mendapatkan narasumber ya, Masya Allah, ada Bu Pipit yang sangat luar biasa cantik pada sore hari ini, biru-biru. Ibu terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia menjadi narasumber kita di sore hari ini. Semoga kajian sore hari ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi berkah untuk kita semua, dan kegelisahan, keresahan kita semoga itu bisa terjawab ya di sore hari ini. Dan mungkin terus teman-teman dengan adanya karyologi ini menambah pengalaman, menambah ilmu yang mungkin sebelumnya kita agak bingung gitu ya. Semoga ini bisa menjadi berkah dan menjadi berkah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja.
Dimohon untuk teman-teman semua disimak. Jika ada hal-hal mungkin yang ingin ditanyakan, silakan untuk bertanya. Manfaatkanlah forum diskusi kita ataupun karyologi ini menjadi forum yang bermanfaat untuk kita. Terima kasih, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Feni Raffenia selaku perwakilan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi yang telah membuka acara karyologi kita pada sore hari ini. Nah, selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh peserta kajian. Kepada operator untuk menampilkan layar tata tertib karyologi pada sore hari ini. Tata tertib kajian kerohanian mahasiswa biologi atau karyologi. 1. Peserta diharapkan memasuki room Google Meet pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. 2. Seluruh peserta wajib menyalakan kamera saat kajian berlangsung. Bagi yang terkendala sinyal, harap mengkonfirmasikan kepada Iip Khalifah 0895 80 173 4639. 3. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, harap menyalakan fitur raise hand atau menuliskan langsung di room chat Google Meet dengan format nama, jurusan, angkatan, pertanyaan. 4. Karena waktu terbatas, jadi untuk pertanyaan dibatasi hanya 3 pertanyaan. Jika memungkinkan, pertanyaan bisa dilebihkan dan dibuka sesi kedua. 5. Pembicara akan menjawab pertanyaan dimulai dari pertanyaan pertama. 6. Mohon untuk saling menghormati antar peserta, termasuk dengan moderator dan pembicara. 7. Panitia berhak mengeluarkan anggota yang tidak mematuhi aturan. Berikut merupakan tata tertib kajian kerohanian mahasiswa biologi yang patut diikuti oleh seluruh peserta. Terima kasih kepada operator yang telah membantu untuk menampilkan layar. Wah, saat yang kita tunggu-tunggu nih. Wajah-wajahnya sudah pada tidak sabar ingin mendengarkan kajian dari ibu dosen kita tercinta yang sangat keren sekali, luar biasa. Ibu Pipit, halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya gimana? Clear nggak? Aman. Oke, aman ya. Sip. Oke, Ibu Pipit udah siap, Bu? I always ready for you. Ya. Oke, Ibu. Kami persilahkan, Ibu. Baik. Aduh, ini saya tuh suka ngeri-ngeri sedap kalau disuruh ngisi karyologi ya. Dari tadi juga. Ini, well, first thing, kalian udah pada sholat asar semua dulu kan? Ya, pastikan sudah sholat asar dulu ya. Jangan sampai enggak gitu ya. Oke, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama marilah kita panjatkan ya puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih bisa diberi kesehatan lahir dan batin, masih bisa ketemu ya, sesama teman, sesama saudara, termasuk di forum ini ya. Keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Kalian tahu sudah hampir mau 2 tahun ini. Artinya kalau kalian masih bisa duduk di sini gitu ya bersama-sama kita hari ini, berarti memang ya Allah masih memberikan rahmatnya, hidayahnya ya, ridhonya, lindungannya pada kita semua. Dan kita selalu berdoa gitu, mudah-mudahan ya kita juga bisa punya akhir yang husnul khotimah apapun caranya,
karena memang segala sesuatu yang hidup pasti akan mengalami kematian ya, tapi nanti dari kita akan punya cara yang beda-beda dimatikan oleh Allah gitu. Nah, selanjutnya salawat serta salam mari kita curahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang ada di forum ini, termasuk hamba-hamba pengikut Nabi Muhammad yang kelak mendapat syafaatnya. Ya, karena ya itu yang sering Umi saya sampaikan juga gitu kalau saya mengikuti kajian. Oke, anak-anakku semua, saya ingin di forum kita hari ini nih, yang sekarang ini, saya ingin manfaatkan gimana caranya kita bisa merasa kita nggak sendirian loh, gitu loh. Ya, sesama Muslim tuh kita berhak untuk saling mengingatkan, menguatkan. Jadi saya di posisi sekarang ini, tolong lupakan kalau kamu melihat Bu Pipit itu sebagai dosen yang galak apa-apa enggak gitu ya. Mari kita sama-sama rasakan bahwa kita di sini adalah sama-sama sebagai hamba Allah yang punya tujuan yang sama, yaitu apa? Bahagia lahir batin, selamat dunia akhirat. Ya enggak? Dengan apapun peran kita, baik itu sebagai mahasiswa atau sebagai dosen. Karena di mata Allah, mahasiswa dosen itu nggak ada bedanya gitu. Yang membedakan adalah ketakwaan kita masing-masing di setiap peran kita. Jadi di sini tolong jangan sampai karena Bu Pipit dosen gitu ya, ini pasti Bu Pipit paling tahu nih, paling ini enggak. Nah, enggak ada yang menjamin itu. Saya aja ini makanya nanti di slide awal saya ya, saya sampai mikir gitu ya, ini berat banget nih temanya, tapi memang tidak pernah ada tema yang ringan kalau dikasih di kardiologi. Ya, kayaknya di kardiologi itu saya pernah ya sekali, dan ini harusnya ketiga kali, tapi malah jadi kedua. Kenapa? Karena tema yang sebelumnya itu saya tolak, gitu ya. Saya tolak dengan halus gitu. Mohon maaf, kenapa? Karena saya ngerasa I don't have any knowledge atau I don't have any competence on that topic. Waktu itu topiknya tuh diminta tentang kesetaraan gender, nak. Terus terang nih ya gitu. Jadi even saya sebagai dosen kamu, tapi nggak serta-merta gitu ya setiap dikasih topik kemudian saya ambil, enggak gitu. Saya akan melihat ke diri saya dulu gitu, seberapa besar nanti terutama ya kebaikan seperti apa gitu yang bisa saya berikan ke kalian, anak-anak saya gitu ya. Tapi kalau misalnya topiknya kira-kira saya aja nggak mampu, saya pasti akan arahkan ke yang lain. Nah itu, jadi untuk panitia kardiologi gitu ya. Kalau yang kemarin tuh Bu Pipit nggak mau, ya betul. Tapi satu-satunya waktu itu saya lihat adalah topik. Kalau dulu pertama kali itu topiknya masih ada tentang tumbuhan tuh, belajar sabar dan ikhlas dari tanaman gitu. Okay, gitu ya. Pas diri kesetaraan gender dalam Islam, waduh. Dan saya merasa ada dosen biologi yang lebih kompeten tentang itu, makanya saya tolak gitu. Tapi yang sekarang ini terus dikasih lagi gitu. Pas dikasih lagi apa tuh ininya temanya adalah jangan khawatir dengan masa depan gitu. Itu tuh nggak kalah mikir saya. Maksudnya gini, Masya Allah ini berat banget gitu ya. Jangan sampai nih panitia memilih narasumber sebentar. Oke, sempat hilang ya? Oke nggak? Atau saya harus ini ya, sebentar. Ini karena dari pagi saya udah kayak online gitu kan. Nah, kalau misalnya jaringan udah dipakai dari pagi, emang biasanya kayak gini nih. Bentar, saya kondisikan dulu ya.
Saya pakai dua akun. Jelas nggak ke kalian? Jadi ada dua suara gitu, Bu. Iya. Sebentar. Sekarang Udah. masih ya? Oke, enggak. Kayaknya ini yang di laptop. Oke, gini. Saya ini dulu ya, intronya nih rada agak panjang. Sebenarnya ini untuk saya menguasai ini, gugupnya saya gitu ya. Karena materinya berat banget, seriously loh. Nih, baca aja ini. Kita ini aja ya, santai aja ya sambil ngobrol ya. Tadi saya bilang gitu ya, kita di sini sama-sama sebagai hamba Allah yang butuh untuk diingatkan dan dikuatkan. Gitu. Bisa jadi keberadaan kalian hari ini di depan saya di saat ini adalah memang cara Allah untuk mengingatkan saya lebih dalam lagi gitu atas apa yang pernah saya lakukan dan apa yang ke depan yang akan saya lakukan. Begitu juga sebaliknya ya. Misalnya ternyata kamu mendengarkan kajian dari orang atau apa ya sama-sama untuk mengingatkan dan menguatkan gitu. Nah, topik yang dikasih oleh panitia itu kan tentang jangan khawatir dengan masa depan gitu. Saya tuh pas pertama kali baca suratnya atau baca WhatsApp-nya, ini apa ya istilah bergumam gitu ya. Jangan sampai panitia memilih saya sebagai narasumber karena menganggap saya termasuk orang yang tidak cemas terhadap masa depan saya. Paham maksudnya ya? Jangan sampai panitia memilih saya sebagai pemateri karena dianggap saya terlihat sebagai hamba Allah yang tidak cemas dengan masa depannya. Enggak ya nak, tidak gitu. Mudah-mudahan bukan karena gitu, tapi niatnya karena ingin sharing aja, gitu ya. Ingin sharing aja, ingin saling mengingatkan tadi dan menguatkan. Karena jujur ya, jujur, saya bukan sampai saat ini ya, belum ya tahapan belajar lah. Saya bukan orang yang tepat sebetulnya kalau mau dianggap sebagai seseorang yang tidak cemas dengan masa depan saya. Enggak, ya, cemas. Jadi sebetulnya apa yang terjadi pada saya mungkin bisa jadi terjadi juga pada kalian gitu ya. Kita masih di level yang sama. Akan tetapi ada hal yang membedakan antara dua orang yang sama-sama cemas terhadap masa depannya. 2, 3, 4, 5 orang. Ada yang membedakan. Bisa jadi misalnya dua orang ini tadi, biar gampang ya, dua orang ini sama-sama cemas terhadap masa depannya. Tetapi yang satu, penyikapan masa depan, penyikapan kecemasannya itu mungkin agak berbeda dengan orang yang lainnya. Iya enggak? Jadi sebetulnya yang membedakan kita adalah bagaimana cara kita mensikapi rasa cemas kita terhadap apapun, termasuk terhadap masa depan. Gitu ya. Itu yang poin pertama yang paling penting yang mungkin bisa kita saling pahami dulu nih dalam kajian ini. Maka nanti kita akan berusaha nih. Saya mencoba misalnya memberikan apa yang pernah saya baca atau apa yang pernah saya dengar terkait dengan tema yang diberikan oleh panitia. Adapun pengamalannya, penerapannya bisa jadi dari apa yang disampaikan itu ada yang memang sudah saya lakukan, ada yang sedang terus saya lakukan, ada yang memang belum saya lakukan. Nah, makanya tadi di awal kita sama-sama saling menguatkan dan mengingatkan. Gitu ya, Nak ya. Gitu. Jadi kalau apakah Bu Pipit seseorang yang termasuk yang paling tidak cemas dengan masa depannya? Cemas banget, tapi saya bersandar pada apa yang saya pahami untuk mengatasi kecemasan saya. Sehingga dalam menjalani hidup, ya sebagaimana mestinya gitu ya, tidak dikalahkan oleh rasa cemas gitu. Oke. Saya ini dulu share screen ya. Sebentar. On proses. Kalau misalnya tiba-tiba jaringan saya kenapa-napa, panitia silahkan WhatsApp ke saya ya. Saya juga sambil ini.
Oke. Nah, sudah terlihat belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Slide-nya terlihat nggak? Terlihat, Ibu. Halo? Sudah terlihat, Ibu. Terlihat, Bu. Tadi slide-nya sudah terlihat nggak? Sudah, Ibu. Sebentar. Jaringan saya buruk kah? Tidak, Ibu, cukup jelas. Halo? Panitia, jaringan saya masih bisa, ini nggak? Apa suara saya masih bisa kedengeran dengan baik nggak? Terdengar dengan jelas, Ibu. Bu. Oke. Oh, kalian emang ininya peraturannya mesti di mute ya? Apa gimana? Enggak, Bu. Dari tadi ini sudah Hah? ada nih, Bu. Sebentar. Soalnya suara kalian tuh nggak Nggak masuk ya, Bu. ada yang kedengeran oleh saya. Ya, saya pakai headset. Suara saya kedengeran ya? Terdengar, Oke. Ibu. Oke. Oke, jelas. Nah, saya tuh lihat si Rani, si Penny tuh jawab, tapi kenapa ke saya nggak kedengeran ya? What happened with my... Oh my goodness. Oke, coba. Tes. Iya, Ibu. Tes. Sorry, di sayanya ininya sound keluarnya off. Oke, sekarang suara saya jelas? Jelas. Ya. Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Oke, saya share screen. Nah, apakah slide presentasinya sudah terlihat di layar kalian? Terlihat, Ibu. Siap. Terlihat, Ibu. Oke, ini ya. Hari ini saya tadi mendapatkan topik jangan khawatir gitu ya dengan masa depan gitu. Nah, ini saya awali dengan gini. Pertama kali ketika saya dapat topiknya, ini respon saya. Coba, menurut kalian nih penggambarannya gimana nih? Ini respon saya pertama kali. Kira-kira apa yang bisa kalian tangkap dari gambar ini? Pusing, Ibu. Pusing ya? Bener, sebenarnya itu bukan pusing ya. Iya pusing, bener pusing. Tapi tadi sudah sempat saya sampaikan ya. Saya takut gitu ya. Jadi sudah jangan khawatir dengan masa depan, tapi ketika mendapatkan topiknya justru malah kekhawatiran gitu yang datang ke saya gitu ya. Kekhawatiran bahwa ya dianggap sebagai sosok gitu ya yang terlihat tidak khawatir terhadap masa depannya. Itu enggak ya. Saya juga masih banyak belajar. Tapi tadi sekali lagi kita semua mungkin termasuk orang-orang yang masih khawatir terhadap masa depan kita. Tapi yang membedakan adalah bagaimana cara kita mensikapi rasa khawatir itu. Nah, kemudian respon saya berikutnya adalah ketika saya merasa kok malah jadi cemas ya gitu, kok malah jadi khawatir gitu mendapatkan topik ini. Kemudian saya berpikir gitu, please gitu ya, kita samakan level kita. Saya bukan orang yang I'm not as good as other thing gitu. Jangan sampai kalian itu misalnya istilahnya gini. Kadang apa yang tampil di depan layar ya, apa yang tampil di terutama ya di sosial media. Oke. Terutama di sosial media nih.
kalau tampil kita ketemu langsung, biasanya kalian sendiri nanti akan punya insting ya, orang ini seperti apa. Mungkin orang-orang bilang, kayaknya orang ini sombong deh, pas ngobrol sama kalian, enggak. Nah, kayak gitu kan ya, kita bisa merasakan kan. Mungkin kalian akan ada misalnya gini, kata orang, dosen ini galak loh. Tapi pas kalian rasakan, kayaknya enggak deh, gitu ya. Atau, dosen ini tuh kalau ngasih nilai, bla 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 bla. Ternyata pas kita rasakan langsung, bisa jadi itu tidak benar, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masih ada interaksi langsung, itu sebetulnya 50-50 lah ke benar dan tidak benarnya. Tapi kalau di sosial media, nah, ini kadang-kadang sosial media, kalau saya nih ya, saya menggunakan sosial media saya untuk bisa menyalurkan positif vibe. Positif apa ya? Positif vibe gitu. Mengeluarkan hal-hal positif yang mungkin bisa orang tangkap dari saya. Terus terang, itu tujuan saya bikin sosial media. So that's why saya juga berproses ya. Saya tidak pernah menggunakan sosial media saya, bukan tidak pernah, dulu pernah, sekarang tidak lagi, namanya orang berproses ya, untuk mengeluarkan hal-hal yang negatif, misalnya kesel sama orang, terus saya posting, atau ada kejadian apa di Indonesia, di dunia, kemudian saya ikut komen, tapi yang saya keluarkan adalah negatif, kemarahan, dan lain-lain. Saya berproses, insya Allah sosial media saya tidak saya gunakan untuk itu. Nah, karena tujuan saya jelas ya, menyalurkan vibe positifnya itu, jadi kalau kalian lihat di media sosial saya atau apa, bawaannya happy-happy aja, karena memang itu yang ingin saya bentuk gitu loh. Tetapi pada kenyataannya gitu ya, I'm not as good as other thing. Bisa jadi saya juga termasuk orang yang masih banyak melakukan kesalahan. Ya, baik yang disengaja atau tidak sengaja, tapi pasti saya akan sangat mengeliminir yang disengajanya. Nah, dengan topik ini, jangan khawatir terhadap masa depan tadi ya, I'm not as good as other thing. Jadi kita sama-sama belajar. Karena saya yakin nih orang-orang yang di sini nih, saya selalu berpikiran ya, orang-orang yang meluangkan waktunya ya untuk mendengarkan kajian, orang-orang yang meluangkan waktunya ya untuk mendengarkan kajian yang gratis ataupun berbayar adalah orang-orang yang tujuan hidupnya lagi itu bukan masalah duniawi, itu pasti udah akhirat gitu. Itu selalu yang ada di pikiran saya loh. Jadi saya tuh selalu menghargai orang-orang yang datang kajian, termasuk menghargai diri saya untuk mendatangi kajian as best as I can. Gitu. Saya ikut komunitas, bahkan ya follow IG dan lain-lain yang ke arah sana ya. Nggak tahu, saya punya pikiran kayak gitu loh. Karena untuk bisa datang ke kajian itu bukan sesuatu yang mudah. Bener nggak sih? Ya nggak? Orang-orang tuh punya pilihan banyak gitu untuk menghabiskan waktunya. Tapi kalau kalian termasuk orang-orang yang meluangkan waktunya ikut kajian ya, nah itu adalah orang-orang yang memang di lubuk hatinya yang paling dalam, itu bukan dunia lagi yang jadi arahan hidup dia, tapi sudah ke akhirat gitu. Nah, saya senang bersama dengan orang-orang yang seperti itu. Gitu ya. Makanya deg-degan ini loh. Ini kita doain semoga kita ini termasuk ini ya. Nanti ketemu lagi di surga gitu ya Allah. Oke. Saya lanjutkan ya. PPT-nya. PPT-nya nggak banyak sih, cuma 18 slide. Mudah-mudahan nanti nggak terlalu beleberan ini waktunya. Nah, not as good as other thing. Tetapi bukan berarti kemudian saya tidak menerima challenge yang panitia berikan gitu ya untuk mengisi kajian ini. Kenapa? Karena lagi-lagi saya termasuk orang yang I want to walaupun ilmunya sedikit tapi harus diamalkan gitu. Ya. Ini yang lagi-lagi jadi pengingat saya ya. Walaupun saya merasa I'm not as good as other thing gitu ya, tetapi sebagai muslim, saya punya kewajiban terhadap agama saya. 5 kewajiban muslim terhadap agamanya adalah 1, mengimani jelas, ya. Kedua, mendalami ilmunya. Ketiga, mengamalkannya. Keempat, mendakwahkannya. Kemudian membela agama itu sendiri. Nah, jadi keberadaan saya di sini, mudah-mudahan ya, bismillah, saya niatkan dalam rangka memang saya
melakukan kewajiban saya ya sebagai muslim. Walaupun saya memang bukan mungkin orang yang ini tadi I'm not as good as other thing gitu ya. Mudah-mudahan kita semua punya kesadaran yang sama terkait ini. Jadi jangan nunggu jadi hebat dulu untuk bisa mengamalkan ilmu. Karena sampaikanlah ya, walaupun itu satu ayat, nah ini sebenarnya masih bagian dalam 5 kewajiban kaum muslim. Ingat ya, pertama mengimani, kedua mendalami ilmu, 3 mengamalkan, 4 mendakwahkannya, dan 5 membelanya. Nah, ini yang harus kita lakukan di keseharian kita. Makanya, oke, panitia gitu ya, I will take the challenge gitu. Saya akan ambil kesempatan ini dan menerima tantangannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa lebih banyak mendatangkan kebaikannya ya gitu. Nah, ada 3 hal yang panitia arahkan ke saya terkait topik jangan khawatir dengan masa depan itu ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan masa depan menurut Islam? Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan untuk masa depan? Kemudian yang ketiga, tips mengatasi rasa takut menurut Islam. Oke, ini saya mencoba sarikan dari berbagai sumber dan yang pernah saya dengar ya dari kajian-kajian yang pernah saya ikuti juga gitu. Nah, ini ada 2 pertanyaan yang saya pengen kalian ikut jawab ya. Nih, yang pertama ini, siapa yang khawatir dengan masa depan dirinya? Oke, silahkan acungkan tangannya boleh. Siapa yang khawatir terhadap masa depan dirinya? Oke, silahkan. Waduh, kok hampir semua sih? Enggak ya, belum, enggak. Coba kita lihat ya. Silahkan, siapa boleh pakai raise hand yang merasa khawatir terhadap masa depan dirinya. Gitu, silahkan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, malah muncul yang ini ya. Baik, itu pertanyaan pertama ya. Kalau kalian khawatir terhadap masa depan kalian. Pertanyaan yang kedua adalah siapa yang meyakini akan ayat Allah yang mengatakan bahwa Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluk ciptaannya. Siapa yang meyakini itu? Siapa yang meyakini bahwa ada ayat Allah yang mengatakan bahwa Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya kajian ini bisa diselesaikan sampai sini. Soalnya dari pertanyaan 1 dan 2, kan pertanyaan nomor 1, siapa yang khawatir ya terhadap masa depan dirinya? Terus kamu acungkan tangan, khawatir. Ketika ada pertanyaan kedua, siapa yang yakin terhadap ayat Allah bahwa rezeki setiap makhluk itu sudah ada rezekinya dan kamu yakin juga. Lah terus masalahnya di mana? Kan nomor 1-nya udah dijawab oleh nomor 2. Berarti masalah selesai. Iya enggak? Gitu ya. Nah, kadang-kadang bukan kadang-kadang lah, seringkali kita ini aja deh, curhat-curhat jujur-jujuran nanti. Kadang-kadang kita tuh masih jadi makhluk yang belum bisa menerapkan apa yang kita yakini itu. Sebetulnya itu. Kalau kita bilang yakin. Tapi yakinnya tuh kayak kadarnya tuh masih belum 100%. Belum betul-betul menyerahkan hidup kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep ikhlas. Ikhlas itu kan segala sesuatunya digantungkan pada Allah Subhanahu wa taala. Just focus to Allah gitu. Nah, kadang-kadang mulut kita tuh masih gini loh. Saya yakin gitu bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur gitu. Tapi di dalam dirinya masih lebih banyak kecemasannya. Nah, ini sebetulnya yang tadi di awal sekali saya bilang, kita semua cemas, tetapi cara kita mensikapi kecemasan kita itu yang berbeda,
yang berbeda-beda. Nah, kalian tahu sendiri ya, iman itu kan naik turun, bener gak? Perlu dicas. Nah, kajian inilah fungsinya untuk ngecas agar pilihan-pilihan hidup kita itu kalau ternyata agak belok sedikit, dilurusin lagi. Agak belok sedikit, dilurusin lagi. Iman turun, naik lagi. Itu sebetulnya fungsi dari kajian-kajian. Gitu. Ini terlepas dari apapun topiknya ya, Nak ya. Gitu. Saya tuh sampai gini, kalaupun misalnya tidak bisa setiap hari gitu ya, ditargetkan apakah misalnya seminggu 3 kali, atau kalaupun misalnya jangan sampai enggak banget lah dalam seminggu, minimal seminggu sekali. Medianya bisa macam-macam, bisa secara online, bisa secara offline, atau kalian bisa mencarinya atau mendapatkannya via media-media yang ada ya, even bahkan medsos gitu. Sekarang di TikTok aja banyak kok yang isinya untuk mengingatkan dan menguatkan kita gitu ya. Oke, sekarang kita baru masuk ke materi nih. Jadi kita sadar ya bahwa memang kita sebetulnya termasuk orang yang cemas, tapi sebenarnya kita udah tahu sih jawabannya gitu, apa yang mesti dicemaskan gitu. Ya kan? Kalau kita tahu bahwa Allah sudah mengatakan rezeki setiap makhluk itu sudah diatur gitu ya. Oke. Slide saya sudah muncul lagi belum? Ibu. Sudah ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini ayat yang menyatakan bahwa tidak satupun makhluk yang bergerak ya, yang bernyawa di bumi ini, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua itu sudah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Ini ada di Quran surat Hud ayat 6. Jadi memang Allah sudah mengatakan ini ya. Jadi kalau misalnya kita tadi bilang saya yakin, saya mengimani, ya harusnya kecemasan itu kalaupun mungkin tidak ada sama sekali sulit, minimal harus berkurang, harus dikurangi gitu ya, karena Allah sudah menjamin dengan ayat ini gitu. Nah, apa yang dimaksud masa depan menurut Islam? Oke, sebelum saya ini ya memberikan materinya, coba boleh di kolom chat ya. Apa sih masa depan versi kalian? Gitu ya. Ketika kita bicara masa depan, versi kalian tuh apa gitu? Coba silakan di kolom chat ya, sebelum saya kasih materinya gitu. Mangga. Masa depan buat kalian itu apa? Definisinya atau wujudnya tuh seperti apa gitu? Ketika masa depan saya adalah gitu. Silakan. Oke, buat Anggita, masa depan yang dimaksud yang ingin dicapai adalah bisa membahagiakan orang tua ya. Oke, terima kasih Anggita. Silakan yang lainnya. Masa depan kalian yang ingin kalian capai itu apa gitu? Oke, kalau Rahma ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Good job. Kalau Aizul, masa depan yang cerah gitu ya. Artinya semua rencana yang sudah dibuat di masa kini dapat terlaksana semua. Oke. Alvina Rose bisa mewujudkan harapan dan impian. Kalau Intan, masa depan itu masa waktu yang akan datang yang bisa jadi hasil dari proses kemarin dan sekarang. Oke. Semua di masa depan
Saya bisa menjadi orang yang bermanfaat, sip, dan membahagiakan orang tua. Oke. Suatu keadaan pada masa tua. Oke. Rani seperti bercocok tanam, yang kita tanam sekarang itulah yang kita tuai nantinya. Jadi masa depan itu adalah hasil bentukan dari masa yang sekarang. Oke. Terima kasih ya responnya ya. Nah, dari banyaknya kata-kata yang kalian rangkai ya menjadi kalimat untuk mendefinisikan masa depan, tahu nggak masa depan menurut Islam itu apa? Cuma satu kata. Masa depan menurut Islam itu hanya satu kata. Ada yang tahu? Yes, good job Anissa. Jadi, masa depan yang dimaksud ya, dalam pandangan Islam, tidak lain tidak bukan adalah akhirat. Itu masa depan menurut Islam. Tidak ada masa depan lain selain akhirat yang tempat kita tuju. Tadi yang punya masa depan misalnya, Bu, masa depan saya adalah membahagiakan orang tua. Iya, tapi itu masih belum ada ujungnya tuh. Ujungnya adalah apa? Tetap akhirat. Membahagiakan orang tua itu hanya salah satu cara. Gitu. Jadi apapun yang kalian lakukan, sah-sah aja. Selama tujuannya adalah akhirat. Itu yang harus dipegang oleh muslimin dan muslimat. Gitu ya. Jadi dari yang misalnya masa depan itu saya harus punya uang banyak dan lain-lain. Sekarang kalau misalnya punya uang banyak, akan berguna nggak di akhirat? Enggak. Ya udah, jangan jadikan itu masa depan kamu. Gitu. Jadi di sini dari pengertian masa depan aja kalian seharusnya sudah bisa meredesain masa depan seperti apa yang ingin kalian capai. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya, Bu, topik yang pertama adalah masa depan menurut Islam. Ya cuma satu kata itu. Masa depan menurut Islam adalah menuju akhirat. Di mana di akhirat itu nanti ada yaumil hisab. Gitu ya, makanya saya bilang dari awal kita sama-sama saling menguatkan dan mengingatkan ya, karena kalau udah bicara tentang akhirat dan yaumil hisab tuh bawaannya merinding ya. Karena kita nggak tahu gitu kita akhirnya sampai kapan dan seperti apa gitu. Makanya harus berbuat baik selalu, kapanpun, dimanapun, pada siapapun, harus ingat selalu gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita bicara terkait dengan arti atau apa tadi masa depan menurut Islam, nah ini ya, masa depan menurut Islam itu misalnya ada di Quran surat Al-Hasyr ayat 18 ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li'ad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esoknya ini ya adalah akhirat. Jadi apapun yang kita perbuat saat ini itu untuk hari esok, untuk akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi dari satu ayat ini mudah-mudahan kita kembali ya mengingat jika kita bicara masa depan ya apa? Ya, kalau di Islam masa depan adalah akhirat gitu. Nah, masa depan seorang muslim bukan hanya perkara duniawi semata, tetapi yang kekal dan hakiki adalah akhirat tempat kita kembali gitu. Nah, akhirat sendiri itu ada yang mengatakan dibagi menjadi 3 ya. Walaupun memang ini masih perlu kajian lebih mendalam ya. Makanya ini saya hanya sekilas aja, tapi ada yang mengatakan gitu ya, saya baca akhirat itu ada 3. Jadi ada
akhirat atau masa depan jangka jauh, ya ini adalah nanti ditandai dengan adanya kiamat kubro ya, kiamat besar. Kemudian masa depan yang jangka menengah itu adalah ketika terjadinya kiamat sugro. Ini termasuk di dalamnya adalah ketika makhluk hidup itu mengalami kematian biologis ya. Dan kemudian ada masa depan jangka pendek, yaumul hisab. Nah, di sini kalau yang jangka pendek ini yang saya baca itu jadi gini, setiap perbuatan kita itu ya, itu pasti ada hisabnya. Jadi perharinya apa yang kita lakukan itu ada hisabnya. Nah, itu. Jadi jangan sampai ya kita jadi orang yang terlalu memikirkan jauh gitu. Misalnya gini, 5 tahun yang akan datang, saya akan begini. Halo gitu. Sekarang kita harus paham bahwa jangankan 5 tahun yang akan datang, 10 menit yang akan datang aja, kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Gitu. Jadi masa depan itu nggak mesti misalnya 5 tahun, 10 tahun gitu ya, kalau berdasarkan yang tadi gitu. Karena setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada hisabnya. Gitu. Itu terkait dengan subtopik atau ya subtopik yang pertama ya. Nah, ini diperkuat ya, atau kita juga bisa mengkajinya dari Quran Surat Luqman ayat 34 yang mengatakan sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Nah, kalau dari ayat ini, ya tadi ya, jangan terlalu khawatir atau cemas. 5 tahun lagi saya mau jadi apa ya? 10 tahun lagi saya mau jadi apa ya? Yang jelas masa depan kamu itu juga termasuk misalnya 1 menit lagi kamu ngapain gitu, 10 menit lagi kamu ngapain. Makanya harus bisa memberikan manfaat, berbuat kebaikan kapanpun, dimanapun, setiap saat gitu. Tuh ya, luar biasanya nih kalau misalnya kita ikut kajian-kajian itu ya gini, diingetin lagi gitu ya, diingetin lagi gitu. Nah, ayat ini mempertegas dan meyakinkan seorang muslim bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang Maha mengetahui tentang masa depan setiap hambanya. Gitu. Jadi jangan terlalu cemas karena hanya Allah lah yang tahu. Karena itu, selayaknya seorang muslim tak perlu cemas dan takut dengan masa depan yang akan dilaluinya. Yang terpenting adalah bagaimana menyiasati masa depan itu dengan tetap menggantungkan rasa tawakal secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau misalnya benar-benar kita resapi ya, apakah jadi kita hidupnya tuh kalau dengan tawakal ya, dengan rasa pasrah gitu. Kalau ini mahasiswa ya misalnya, terus kamu misalnya dapat nilai D gitu, dapat nilai E gitu. Nilai D dengan E itu nggak berarti apa-apa gitu. Bukan nggak berarti apa-apa ya, maksudnya gini, itu bukan akhir dari segala-galanya. Jangan kemudian kalian merasa ketika kalian gagal di suatu part gitu ya, di satu sisi gitu. Misalnya dapat mata kuliah fisika contohnya. Kemudian kamu harus mengulang dapat E, terus kamu merasa aduh, masa depan saya bisa hancur nih. Fisikanya aja dapat E gitu. Nah, itu seharusnya tidak ada ya hal-hal kayak gitu. Karena tetap proses untuk mencapai itunya yang juga diperhitungkan untuk dihisab. Gitu. Nilainya E, tapi kamu dalam mendapatkannya jujur, tidak pernah nyontek dan lain-lain. Tentu dari proses itu tetap ada keberkahan yang Allah pasti curahkan ke kalian gitu. Ada kebaikan. Nah, beda dengan mahasiswa yang pokoknya saya harus dapat A gitu ya. Karena biar IPK saya tinggi, kalau IPK saya tinggi mungkin saya akan mendapatkan pekerjaan lebih mudah gitu ya. Itu pikirannya manusia gitu ya. Kalau saya IPK-nya tinggi, dapat kerjaan lebih mudah, dapat gaji lebih gede dan lain-lain, sehingga dia menghalalkan segala cara untuk dapat A. Nah, yang ini itu ya artinya masa depan dia ini ya apa salah gitu.
Yang tahu masa tadi udah jelas, yang tahu masa depan kalian tuh hanya Allah gitu. Dan kewajiban kita semua adalah bagaimana ya menjalani proses itu. Jangan menghalalkan segala cara untuk dapat A, untuk misalnya skripsinya biar cepat dan lain-lain. Berusaha dan berdoa. Itu udah paket lengkap. Kan kalian nanti ini akan memasuki skripsian gitu ya. Bimbingan sama dosen satu persatu. Kalau di kelas kan mainnya gerombolan, bener gak sih? Mainnya gerombolan gitu ya. Kalaupun misalnya kamu nggak paham-paham ya temen lain juga masih ada yang nggak paham juga gitu, masih aman. Tapi nanti kalau skripsi kalian akan menghadapi dosen satu persatu. Nah ini semangatnya gitu ya. Karena banyak ya hal yang terjadi ketika bimbingan skripsi gitu. Bisa jadi semangatnya malah tambah atau turun karena mungkin kalian melihat kalian merasakan interaksi dengan dosennya. Tapi itu jangan jadi satu-satunya ya yang menciptakan semangat di kalian. Semangat itu diciptakan oleh diri kita sendiri gitu. Ini nanti kita bisa bahas lagi deh. Nah, ini karena udah jam 5, biar nanti kita lebih banyak diskusi ya. Bukan diskusi sih, curhat lah boleh lah. Nanti jangan-jangan saya yang curhat ke kalian ini. Oke. Nah, ini tadi topik yang pertama, kita bergerak ke topik yang kedua, subtopik ya. Apa sih yang harus dipersiapkan untuk masa depan? Nah, lagi-lagi di sini pada materi saya yang saya sampaikan mungkin ayat-ayat yang dari Al-Qur'an ya, yang terkait dengan subtopik-subtopik yang sedang dibahas agar apa? Agar betul-betul memang ya yang kita bahas adalah sesuai dengan apa yang sudah dijadikan tuntunan kita gitu ya. Nah, apa yang harus dipersiapkan untuk masa depan? Ini ada di Quran surat Al-Tolak ayat 3 yang artinya gini. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi apa yang perlu dipersiapkan untuk masa depan gitu? Berusaha aja, bertawakal aja pada Allah, karena nanti Allah yang akan melaksanakan urusan-urusan yang harus Allah lakukan gitu. Ya, do not worry, karena rezeki itu bisa dari arah yang tidak disangka-sangka, yang tidak pernah kita pikirkan dengan bentuk yang bisa jadi di luar nalar kita, di luar ekspektasi kita. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya ini masih di apa yang harus dipersiapkan untuk masa depan. Kalau misalnya saya lihat dari banyak yang saya baca juga gitu ya. Banyak banget tuh apa yang harus kita persiapkan untuk masa depan tuh banyak. Mau itu bisa dari pandangan dari segi sosial, atau ini kalau kita kan pandangannya dari segi kita balik lagi ke Al-Qur'an dan hadis ya. Nah, dari yang banyak yang saya baca, ada dua hal yang sering disebut-sebut ya, apa yang harus kita persiapkan untuk masa depan adalah pertama, kita jemput rezeki itu dengan cara-cara yang diridhoi Allah. Untuk subtopik ini ya, atau konten ini bisa jadi kajian tersendiri ya, bagaimana kita menjemput rezeki yang diridhoi Allah. Nah, untuk menjemput rezeki yang diridhoi Allah, salah satunya adalah, tadi kan ada yang masa depannya itu ingin membahagiakan kedua orang tua ya, dan itu betul loh, bahwa orang tua itu pembuka ridho Allah itu betul, itu juga ada ayatnya. Ya, jadi salah satu cara menjemput rezeki yang diridhoi Allah adalah kalian harus berbuat baik pada orang tua. Jadi jangan jauh-jauh dulu, orang tua kita dulu gitu ya. Kalau orang tuanya masih ada harus seperti apa, kalau orang tuanya juga sudah tidak ada juga harus seperti apa. Itu juga sudah ada aturan-aturannya gitu. Tentu hal lain bagaimana cara menjemput rezeki yang diridhoi Allah, bahwa rezeki itu harus dicari dengan cara-cara yang ihsan ya, harus cara-cara yang baik, yang halal, yang toib. Jadi halal aja nggak cukup, harus toib, harus baik juga. Rezeki di sini tolong jangan hanya dianggap sebagai nominal uang, enggak ya. Rezeki itu kalau saya sih memahaminya rezeki itu banyak ya, termasuk misalnya mempunyai teman yang soleh dan solehah gitu ya, teman-teman yang baik itu bagian dari rezeki juga. Jadi mendapat nilai yang baik gitu ya, mendapat perlakuan dari orang lain yang baik itu juga termasuk rezeki
Jadi kalau misalnya kita pengen diperlakukan orang dengan baik, maka kita jemput rezeki itu dengan cara apa? Dengan cara kita pun memperlakukan orang dengan baik gitu. Nah, selain menjemput rezeki yang diridhoi Allah, yang harus kita persiapkan untuk masa depan adalah sibuk melakukan perbaikan diri. Di sini betul-betul ya berhenti sampai melakukan perbaikan diri. Gitu. Sibuk melakukan perbaikan diri orang lain dan lain-lain itu setelah kamu selesai memperbaiki diri sendiri. Ini yang seringkali saya baca. Gitu. Jadi jangan sibuk komentarin orang sementara misalnya kita sendiri tidak seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini jelas ya, bahkan saya masukkan di sini bahwa Imam Al-Ghazali pernah berpesan gitu. Jadilah kamu salah satu di antara dua orang berikut, menjadi orang yang sibuk memperbaiki diri sendiri, kedua menjadi orang yang sibuk memperbaiki diri orang lain, setelah memperbaiki diri sendiri. Jadi tetap kalau misalnya kamu mau menjadi seseorang yang masa depannya baik gitu ya, ya setiap saat, setiap waktu perbaiki diri sendiri. Be the best version of you. Bukan best version menurut orang lain, enggak, diri sendiri. Nah, yang tahu kekurangan kamu apa perharinya itu kalian gitu. Nah, ini seringkali nih seringkali ya kita menjadi orang yang kadang membanding-bandingkan gitu nggak sih ya, bahkan kita mendefinisikan kebahagiaan kita itu pada definisi orang lain gitu. Jangan. Maksudnya apa Bu membandingkan dan menggantungkan definisi kebahagiaan orang lain? Misalnya gini, kalian lihat di medsos, terus teman kalian misalnya posting, alhamdulillah saya keterima seleksi kampus mengajar, contohnya gitu ya. Terus kamu nggak keterima gitu, terus kamu ngerasa kayak enak banget ya jadi dia, bla 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 gitu. Nah, itu artinya definisi kebahagiaannya itu orang lain gitu. Kamu harusnya bisa tetap bahagia walaupun kamu nggak keterima. Kenapa? Mungkin dari pertama ya, kamu lihat dulu, selama ini kamu tipe orang yang suka ikut-ikut seleksi atau enggak? Kalau kamu bukan tipe orang yang ikut seleksi, dengan kamu ikut seleksi aja, itu sih kamu bahagia. Ada perbaikan dari diri kamu. Ada keberanian yang bertambah. Ada kepercayaan diri yang bertambah. Sehingga kamu memutuskan untuk ikut itu. Walaupun hasilnya tidak diterima. Tapi minimal kan ada pertambahan kepercayaan diri ya. Dari kamu gitu. Nah, ketika tidak diterima, next-nya kamu mau ngapain? Apakah menjadi orang yang kemudian menyerah begitu saja? Ya udahlah, saya main kayak gini-gini nih pasti nggak bisa, nggak lolos aja. Atau mau bersikap sebagai seseorang yang ini nggak keterima. Tapi saya yakin yang berikutnya atau yang lainnya pasti saya akan lebih mampu bersaing. Saya akan lebih banyak belajar lagi, menambah pengalaman lagi, menambah informasi lagi, dan lain-lain. Iya enggak? Jadi setiap kejadian itu indahnya Islam ya menurut saya ya. Jadi segala sesuatunya tuh bisa kita ini kan ya, kalau udah tawakal itu rasanya ringan gitu semuanya. Nah itu jadi kebahagiaan itu bagaimana kamu bisa memperbaiki diri sendiri. Contoh, banyak banget nih nanti misalnya mungkin ada di antara kalian yang kalau disuruh mamahnya respon pertamanya tuh pasti marah gitu misalnya ya. Apa sih ya gitu misalnya gitu. Nah kemudian suatu hari kamu ketika disuruh mamanya responnya ya mas siap insya Allah bla bla langsung dikerjakan gitu. Nah itu kan bagian dari perbaikan diri juga dan kamu harus bangga terhadap diri kamu. Setelah itu pertahankan dengan konsisten. Nah kalau di Islam itu ada istiqomah, iya kan? Jadi ibadah-ibadah kecil tapi istiqomah itu jauh lebih berarti dibandingkan dengan ibadah yang sekali besar tapi cuma itu doang gitu. Contoh ya, sedekah gitu. Yang misalnya 1.000 gitu ya. Tiap hari, tiap 2 hari sekali atau tiap minggu tergantung kemampuan kita. Tapi itu dilakukan konsisten selama hidup kamu gitu. Itu jauh lebih luar biasa dibandingkan misalnya kamu sedekah 1 miliar tapi sekali seumur hidup. Gitu ya. Ya kalau misalnya kamu nunggu duit kamu 1 miliar kapan sedekahnya kan gitu ya. Tapi kalau misalnya sedekahnya 1.000 ataupun cuma 500 perak gitu ya, atau sedekah senyuman. Nah, tapi konsisten. Istiqomah.
gitu. Itu jauh lebih berharga. Nah, itu cara-cara kita memperbaiki diri. Kalau misalnya kalau saya ini sekarang tahu nggak apa yang lagi saya pertahankan? Kekonsistenan saya dalam berolahraga. Saya tuh ternyata baca juga ya, kewajiban kita juga kan termasuk kayak menjaga diri kita ya, karena kan diri kita juga termasuk anugerah dari Allah ya. Jadi harus dijaga gitu. Nah, ya dijaga secara lahir dan batin ya. Lahir itu fisiknya, karena kan muslim yang kuat itu lebih disukai ya. Jadi saya mikir, kayaknya saya harus olahraga deh. Tapi saya itu tipe orang yang kalau olahraga sibuk ininya doang, sibuk di awal, tau nggak? Ya beli baju olahraga, celana olahraga, sepatu olahraga, tapi olahraganya 2 hari, 3 hari udah itu selesai. Dan itu bertahun-tahun kayak selama hidup saya begitu gitu. Nah sekarang itu tuh 2022, saya tuh lagi gini, gimana caranya saya konsisten olahraga, even itu cuma sekedar 15 menit atau 30 menit gitu. Let's see ya, tahun ini tercapai apa enggak gitu. Tapi minimal saya ngerasa dengan begitu saja, saya sudah berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup saya. Gitu ya. Tentunya masing-masing orang nanti punya perbaikan diri yang berbeda-beda. Nah, jadi untuk topik yang kedua, apa yang harus dipersiapkan untuk masa depan? Tadi sudah saya sampaikan, nih ya, harus menjemput rezeki yang diridai Allah, kemudian sibuk melakukan perbaikan diri. Kalau kamu bisa sibuk memperbaiki diri sendiri, maka jangan disibukkan kecuali dengan ilmu yang wajib kamu pelajari. Jadi menyibukkan diri termasuk misalnya mencari ilmu ya, sesuai kondisimu dan juga segala hal yang terkait dengan amal dohirmu. Seperti belajar sholat, maksudnya kayak kita sholat ya, tapi benar nggak sholatnya, bersuci dan puasa. Dan yang paling penting yang sering dilupakan orang adalah belajar ilmu tentang sifat-sifat hati, apa yang terpuji dan apa yang tercela. Nah, makanya tadi saya bilang ya, saya selalu senang dengan orang-orang yang meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian. Karena itu dalam rangka memperbaiki diri dan memperbaiki dirinya, mempelajari ilmu tentang sifat hati, tentang Islam, tentang hal-hal yang harus kita lakukan dan harus kita hindari sebagai muslim gitu. Jadi berbahagia ya kalian yang ada di sini hari ini gitu. Nah, ini adalah subtopik yang ketiga nih yang dikasih panitia. Tips mengatasi rasa takut menurut Islam. Kalau misalnya kamu baca ini banyak banget yang memberikan tulisan ya, tips-tips mengatasi rasa takut menurut Islam. Ini hanya beberapa atau yang sering aja nih yang saya baca ya. Pertama itu sholat. Jadi ketika muslim baik sholatnya, maka akan baik juga seluruh hidupnya gitu ya. Harus ingat itu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa masih ada rasa takut, cemas, kegelisahan dan lain-lain itu, coba lihat sholat kamu gimana gitu. Kemudian berwudu dan menjaga diri dalam keadaan suci, memperbanyak zikir dan baca Al-Quran, berhusnuzon kepada Allah gitu, dan berdoa. Ini yang 5 ya. Tapi bukan 5-5-nya, banyak banget. Tetapi yang saya sarikan dari yang saya baca ini, ingat sholat. Jadi sholat itu yang paling pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita perbaiki untuk mengatasi nggak cuma rasa takut, semua juga perbaiki dulu sholat kita, berwudu dan menjaga diri, perbanyak zikir dan baca Al-Quran, berhusnuzon kepada Allah dan berdoa. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 153, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassolat, innallaha ma'as-sobirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Gitu ya. Ini ayatnya gitu. Jadi sabar dan sholat itu jadi pegangan. Kalau misalnya kamu ada rasa takut terhadap banyak hal gitu. Lalu di sini tadi kan terakhir itu ada doa ya. Banyak sekali doa-doa yang dianjurkan ketika kita mengalami rasa cemas atau rasa takut gitu. Ini ada 2 yang saya sampaikan di sini dari sekian banyak ya, dari sekian banyak ini hanya 2 karena ini yang sering digunakan gitu ya. Nah, yang pertama ini doanya untuk mengatasi rasa khawatir dan takut. Allahumma inna naz'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim.
Ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan Engkau di leher mereka. Maksudnya, agar kekuatan pada orang jahat itu tidak berdaya saat berhadapan dengan kami, gitu ya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Kalau misalnya ini rasa takutnya itu kaitannya dengan hal-hal yang ke orang atau apa gitu ya. Nah, jadi rasa takut kan macam-macam ya, tidak bisa kita generalisir juga gitu. Tapi ini yang sering diucapkan ya doanya. Ini ada lagi, ini doa agar hati kita tenang. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tuminu bilikoika watardo biqodoik watakna'u bi'altoik. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridho dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Nah, ya, jadi kalau misalnya tips-tips mengatasi rasa takut, tadi dari 5 itu salah satunya adalah kita harus banyak berdoa dan ada doa-doa memang yang dianjurkan ya. Nah, ini kalau misalnya kita baca artinya aja sungguh menenangkan ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridho dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Subhanallah, mohon maaf ya kalau banyak hal yang kurang, yang salah dari saya. Terus terang walaupun saya di sini posisinya dosen kamu, tidak ada gitu ya sedikit pun untuk menggurui dalam topik ini, karena saya juga sama dengan kamu, bisa jadi saya juga belum tentu lebih baik dari kamu gitu ya. Sama-sama berproses, sama-sama masih mencari ilmunya, sama-sama lagi mencari orang-orang atau komunitas-komunitas yang tepat untuk bisa saling menguatkan dan mengingatkan ya, yang punya tujuan yang sama gitu. Ini terakhir dari saya, ini yang saya posting di salah satu sosial media saya gitu ya, yang pernah saya rasakan kemudian saya tuangkan gitu ya. Saya pernah merasa seperti ini gitu, dalam hidup itu apa yang dicari gitu. Nah, apa yang kita cari itulah yang akan menentukan kemana langkahmu diarahkan, kemana hatimu dikuatkan, dan kemana pilihanmu dilabuhkan. Karena segala sesuatunya sebetulnya sudah di bawah atau sudah dengan ketetapan Allah. Tergantung hati kita ini mau langkah kita ini mau diarahkan kemana, hati kita mau dikuatkan kemana, dan pilihannya mau dilabuhkan kemana. Seperti itu ya materi dari saya. Tuh, berkali-kali saya akan bilang mohon maaf lahir batin kalau banyak hal-hal yang kurang berkenan ya. Saya juga istighfar banyak. Mudah-mudahan Allah tetap sama-sama menjaga kita gitu ya. Walaupun posisinya sekarang saya dosen, it doesn't mean misalnya di mata Allah level kualitasnya lebih baik, belum tentu. Makanya harus selalu istighfar. Oke, terima kasih untuk panitia atas kesempatannya ya. Luar biasa ini panitia atas kepercayaannya. Mudah-mudahan saya juga termasuk yang bisa mengamalkan apa yang pernah saya lontarkan hari ini. Gitu ya. Itu tantangannya buat kita para pemberi materi itu kan, jangan sampai apa yang sudah diomongin itu tidak diterapkan gitu ya. Doakan saya ya, mudah-mudahan juga bisa istiqomah menjadi dosen kalian yang bisa mengawal kalian ke tujuan masa depan yang sudah sesuai dengan Islam, yaitu akhirat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah banget ya teman-teman, materi kajian kita pada sore hari ini. Ternyata masa depan yang kita bayangkan, masa depan yang duniawi sekali, yang sangat kita cemas nih dalam hidup kita, khawatir, nilai segini, gagal ini, nggak lolos seleksi ini. Ternyata itu bukan segalanya, itu bukan akhir dari segalanya. Jangan hanya merasa gagal pada sebuah kegagalan di satu part proses yang teman-teman lewati, karena pada akhirnya masa depan yang sesungguhnya adalah akhirat. Seperti itu. Baik, pasti di lubuk teman-teman semua ada nih pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Boleh raise hand atau tulis di kolom chat ya teman-teman, dengan menyebutkan nama, jurusan, serta angkatan. Kami buka sesi tanya jawab kepada 3 orang penanya.
Kami persilahkan ya teman-teman. Jangan takut, jangan malu untuk bertanya. Apapun yang sudah dijelaskan, pasti ada di benak kalian tuh pasti ada rasa-rasa kayak aduh pengen bertanya, pengen bertanya. Ungkapkan saja, bertanya. Ayo teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Langsung saja ya, raise hand atau tulis di kolom chat. Oke, izin bertanya Gita. Iya, boleh Teh. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Iva Liva dari Biologi Angkatan 19. Sebelumnya izin bertanya Bu, kan kita tuh sering banget yang namanya overthinking gitu. Kemudian overthinking itu sebenarnya ada kaitannya nggak Bu sama biologis kita gitu? Udah cukup Bu. Oke, gimana? Mau dijawab langsung apa gimana? Boleh dijawab langsung Ibu? Iya, oke. Overthinking tuh udah kayak ini ya, nama belakang kita semua ya. Iya nggak? Kayak zaman sekarang itu overthinking tuh udah jadi kayak keseharian gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya bagus dari Iip, apakah misalnya itu berpengaruh ya kepada kondisi biologis kita? Oke, saya jawab iya. Iya, gitu ya. Jadi sebetulnya ya hidup kita nih semuanya tuh terkait gitu. Ya, jiwa kita, hati kita, raga kita itu terkait. Nah, bukan sesuatu yang berdiri sendiri gitu. Nah, kan pernah juga kan misalnya gini, Allah itu nanti sesuai dengan apa yang apa yang dipikirkan oleh hambanya. Benar nggak sih? Pernah ya kayak gitu ya. Nah, kalau saya mensikapi hal itu, makanya kenapa jiwa kita gitu ya, itu raga kita harus sepenuhnya kita ya gantungkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau jiwa kita begitu, raga kita akan mengikuti, tetap semangat gitu ya. Tetap ikhlas, tetap sabar dan lain-lain. Nah, kalau dari kajian ilmunya, saya lupa nama hormonnya. Koreksi ya kalau salah. Ada yang namanya hormon stres. Salah satunya itu salah satunya adrenalin ya. Jadi adrenalin itu adalah salah satu hormon yang bisa terinduksi gitu ya, terproduksi, tersintesis jika kondisi badan tertentu gitu. Misalnya panik, overthink, stres dan lain-lain. Nah, tapi kalau hormon adrenalin itu bagus, tapi kalau misalnya kebanyakan dan tidak pada waktunya dikeluarkan, itu bisa berpengaruh terhadap tubuh kita. Paling gampang adalah misalnya kita jadi tiba-tiba bad mood. Ya enggak? Tiba-tiba jadi malas ngapa-ngapain. Mungkin yang paling gampang gini, contoh. Misalnya ya, kita janjian sama teman kita, gitu kan. Terus kamu semangat nih, kayak mau pergi kemana gitu. Oh, semangat gitu ya. Terus tiba-tiba temannya tuh telat, gitu ya. Terus kamu kan jadi overthink ya. Ini orang tuh kayak nggak ngehargain gue ya, bla 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 gitu ya. Nah itu dalam sekian detik ya, itu kamu yang tadinya semangat mau pergi bisa jadi nggak pengen pergi loh, gitu. Padahal kalau penyikapan kitanya misalnya beda, teman kita ada yang telat nih, tapi kita gini, oh mungkin dianya lagi ada urusan ya, mungkin dianya, maksudnya kitanya berusaha mentoleransi gitu.
Nah, ya udah yang tadi semangat mau pergi tetap semangat gitu, nggak berubah jadi tiba-tiba nggak jadi pengen pergi. Padahal kondisi yang dihadapi sama-sama menghadapi teman kita yang telat, gitu ya. Itu hal-hal yang bukan cuma overthink ya nak ya, overthink, stres dan lain-lain itu memang berpengaruh terhadap diri kita. Bahkan saya pernah ini ya, tahun 2018-19 itu saya pernah menjalani perawatan tapi bukan di rumah sakit ya, kayak berobat jalan gitu. Saya harus minum obat setiap hari karena ada kaitannya dengan daya tahan tubuh waktu itu. Nah, ketika kaitannya dengan daya tahan tubuh itu, dokternya tuh bilang gitu, ya tahu nggak bilangnya apa gitu. Udah sibuk, kalau lagi pengen jalan-jalan, jalan-jalan aja, nggak usah ditahan-tahan katanya. Kalau lagi pengen begini, lakukan aja, jangan ditahan-tahan katanya gitu. Ini kayaknya terlalu banyak yang diinginkan, tapi banyak yang ketahan, jadinya imunnya drop. Dan akhirnya saya lakukan itu gitu. Ya akhirnya ya udah imunnya naik gitu. Jadi apa yang kita pikirkan itu memang berpengaruh terhadap badan kita. Bahkan dokter saya bilang apa positive thinking kita ya, kalau kita lagi sakit terus positive thinking kita gini, kayaknya sembuh deh. Itu udah 50% dari obat. Jadi udah 50% kesembuhan. Nah, hal-hal kayak gitu mudah-mudahan bisa ini ya, bisa menjawab ya Iip ya. Jadi jawaban singkatnya ya sangat berhubungan gitu. Ya. Overthink boleh, tapi jangan setiap saat, jangan berlama-lama. Kenapa saya bilang boleh? Karena kita manusia. Kalau saya termasuk gini, saya ke diri saya ya, kadang saya sebel gitu sama orang. Ya udah, saya biarkan diri saya sebel, tapi sebelnya itu tidak diungkapkan ke orang lain. Ngerti nggak? Tapi saya lakukan dengan cara apa? Oh, saya sukanya kan nonton Korea drama. Ya udah, saya nonton Korea drama dulu tuh satu episode gitu. Sampai kesel saya hilang. Gitu. Kenapa saya membiarkan kesel saya? Karena saya ngerasa ya saya masih manusia gitu. Yang penting kesel saya tidak menjadikan mudorot yang lebih banyak lagi gitu. Karena kalau saya lagi kesel tiba terus kemudian sayanya tuh kayak saya nggak kesel, itu malah kekerjaan malah berantakan. Gitu itu kalau saya ya. Belum tentu juga apa yang saya lakukan juga yang paling benar, tapi saya mencoba memahami diri saya gitu. Kalau saya kayak gitu, kalau saya mau nangis ya udah nangis aja gitu. Tapi nangisnya nggak di depan orang gitu, dan tidak diposting gitu ya, kayak gitu. Nah, kalau lagi capek ya udah capek gitu, nggak apa-apa. Saya aja kemarin itu ada kegiatan berapa hari, pas kegiatannya happy happy, terus capek banget saya tidur seharian. Saya nggak baca skripsi, nggak apa yang biasa saya lakukan, nggak sama sekali nggak. Saya benar-benar tidur seharian karena saya capek. Dan saya pikir ya udah daripada malah dipaksain malah sakit gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh. Kadang-kadang kita juga harus memanusiakan diri kita sebagai manusia. Gitu ya. Yang penting penyalurannya aja yang benar gitu. Gitu Neng Iip. Iya Ibu, sudah Ya, cukup terjawab. Terima kasih Bu. sama-sama. Ya, terima kasih Teh Iip untuk pertanyaannya. Kemudian Bu, ada pertanyaan kedua dari Siti Aini. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Aini Rahayu dari jurusan Pendidikan Biologi Angkatan 2021. Izin bertanya Bu, bagaimana caranya agar kita dapat selalu berhusnuzon kepada Allah di saat kita sedang dilanda musibah? Terima kasih Bu. Iya. Nah, ketika saya mendengar pertanyaannya ya dan tadi menjawab, yang langsung terlintas di pikiran saya adalah saya pernah gitu ya punya teman dekat sekali. Maksudnya gini, pada saat itu kita lagi deket-deketnya ya, dosen juga di Untirta, teman benar-benar, ibu-ibu juga, kita benar-benar sama kayak pernah punya cita-cita, kita tiap tahun traveling ke luar negeri ya, kita tiap tahun gini, nanti bahkan ada cita-cita waktu itu tahun 2020 ya, nanti bulan puasa kita umroh yang bulan puasa yuk, kayak gitu-gitu ya. Nah, tapi takdir berkata lain. Dalam waktu sangat cepat, dalam waktu sangat singkat, teman saya yang dekat itu sakit dan parah, kanker paru-paru. Dalam jangka waktu beberapa minggu, Allah menakdirkan
ya kami berpisah gitu ya. Allah menjemputnya saat itu gitu ya. Itu saya luar biasa ngedown ya. Maksudnya kayak saya mulai merasakan ada teman yang bisa mengerti saya dan lain-lain gitu ya. Tapi Allah berikan musibah itu pada teman saya, pada keluarganya, dan termasuk kan pada saya ya sebagai teman saudara yang merasa kehilangan gitu. Kemudian saat itu juga saya teringat kita berdua pernah diskusi gitu, bahwa kita tuh banyak melakukan hal yang kita rasa akan bisa mendatangkan kebaikan untuk kita. Tapi kadang-kadang Allah berkata lain. Ya enggak? Yang menguatkan kita berdua saat itu adalah saya lupa ini hadis atau bukan ya, yang tidak ada satu daun pun yang gugur kalau bukan atas kehendak Allah. Iya enggak? Nah, jadi untuk Aini, bagaimana cara kita agar selalu dapat berhusnuzon kepada Allah di saat kita sedang dilanda musibah? Allah itu bukan makhluk seperti kita, itu yang diingat. Jadi, jangan apa-apa itu misalnya gini, kalau misalnya kita husnuzon sama Allah, karena Allah tuh di luar pikiran manusia gitu. Allah punya banyak cara untuk bisa menaikkan derajat hamba-hambanya. Banyak cara. Nah, cara itu bisa suatu kemudahan, bisa suatu kelapangan, tapi bisa juga suatu kesedihan. Tapi yang jelas yang harus kalian pahami adalah kita jujur-jujuran nih. Di situasi mana kita gampang istighfar? Di suatu musibah atau kebahagiaan? Silahkan. Di situasi mana kita mudah mengucap istighfar di suatu kesedihan atau kebahagiaan? Apa? Kalau kalian yang mana? Tuh, di suatu kesedihan. Jadi ketika kita dapat musibah itu, anggaplah itu memang cara Allah. Karena Allah tuh rindu gitu sama kita. Allah tuh rindu dipanggil sama kita gitu. Allah tuh rindu untuk bisa berdekatan dengan kita. Dengan cara apa? Kita perbanyak zikir, kita perbanyak sholat, kita perbanyak puasa. Karena di antara kesedihan dan kebahagiaan itu, kesedihan itulah yang kadangkala memudahkan kita mengingat Allah. Gitu ya. Gitu. Jadi buat Aini, husnuzon pada Allah itu bukan suatu pilihan, tetapi suatu keharusan. Gitu. Itu bukan suatu pilihan, tapi itu suatu keharusan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan ini ya, point of view ya buat Siti Aini ya. Semangat ya, Nak ya. Oke, baik, terima kasih Aini untuk pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan lagi yang terakhir dari Kak Rahma Amalia Anaza dari jurusan Pendidikan Biologi angkatan 2018. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Pipit dan teman-teman semua, salah satu faktor penting untuk mempersiapkan masa depan adalah memperbaiki diri sendiri. Namun, kadang ada saja halangan selama kita memperbaiki diri, seperti perkataan orang lain yang memancing emosi, mengungkit masa lalu kita, dan sebagainya. Bagaimana caranya agar kita tetap konsisten untuk memperbaiki diri meski banyak hambatan yang harus dihadapi? Terima kasih Bu. Punten Bu, sebelumnya izin bertanya. Oke, baik. Terima kasih. Ini yang Rahma rasakan ini adalah situasi yang semua orang alami. Iya enggak? Bukan hanya Rahma. Semua orang alami. Termasuk saya, termasuk Pak Dekan, termasuk Pak Rektor, termasuk Pak Presiden juga mengalami ini. Kenapa? Karena pada dasarnya kita emang manusia. Manusia itu apa? Ladangnya salah. Ladangnya kekurangan. Ladangnya kelemahan. Iya enggak? Dan Allah tuh selalu menguji itu loh. Menguji kesabaran kita, kelemahan kita. Untuk apa? Untuk bisa lebih sabar lagi, untuk lebih kuat lagi. Jadi kalau misalnya
Kadang ada halangan, Bu, ketika kita ingin memperbaiki diri seperti perkataan orang lain yang memancing emosi. Nah, kamu aja kalau kuliah sama saya mau dapat nilai atau mau naik semester harus melewati UTS dan UAS. Benar nggak? Kan logikanya begitu ya. Ya, ujiannya kan bisa macam-macam. Ada yang oral, ada yang presentasi, ada yang tes tulis, dan lain-lain gitu. Jadi itu sebetulnya lumrah saja ketika kita merasa ketika kita sedang memperbaiki diri, kok orang lain malah mancing emosi. Nah, itu bagian dari ujiannya untuk bisa kamu naik lebih bagus lagi kualitasnya. Justru kalau nggak ada yang begini, ujiannya belum datang. Kalau ujiannya belum datang, berarti belum bisa naik kelas. Iya nggak? Lah kalau misalnya kamu ngambil mata kuliah, misalnya mata kuliah saya, Kanekaragaman Panerogame, nggak ujian-ujian, dapat nilai nggak? Enggak kan? Nah, kalaupun naik semesternya, tapi mata kuliahnya harus diambil lagi. Jadi kalau misal kita pun belum lulus ujiannya, pasti akan diremet gitu sama Allah. Dikasih lagi ujian yang sama, dikasih lagi ujian yang sama, sampai kita dianggap lulus. Itu sesuatu yang harus kita pahami gitu. Justru kita harus sadar, wah dikasih ujian nih, gimana nih caranya cepat lulus? Gimana caranya cepat lulus? Ya udah, lewati ujiannya dengan baik, sesuai dengan tuntunannya. Misalnya ada yang memancing emosi kita, wah saya lagi belajar sabar, lebih sabar. Ketika Allah udah mengatakan, oke kamu lulus, nah sudah naik lagi nih level kamu. Apakah berarti enggak? Tiba-tiba ada yang ngungkit masa lalu kita. Jangan sok sabar loh, gini-gini. Ya, berarti gimana? Kan terus aja begitu ya. Misalnya kamu nanti udah lulus S1. Lah, emang ujiannya berhenti? Enggak, gitu. Tambah lagi. Emang selalu seperti itu. Gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana penyikapan kita terhadap orang lain itu. Jangan meminta orang lain yang berubah, kita yang berubah. Karena kan memang yang mau kita perbaiki diri kita, bukan diri orang lain kan? Diri kita. Jadi nanti yang akan membedakan adalah bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti ini. Mengungkit masa lalu kita. Tidak ada orang yang tidak punya masa lalu kok. Gitu. Ya, misalnya bagaimana caranya kita tetap konsisten, ya tadi kalau konsisten itu istiqomah, dan itu memang juga salah satu yang harus kita perjuangkan ya. Kalau saya sih gimana caranya konsisten, ini yang realnya ya. Nih di depan saya aja nih, di depan saya itu ada kayak meja kerja saya tulis ya, reminder untuk diri sendiri. Jadi kalau saya lagi capek kerja, kalau saya lagi kesel atau apa, itu ada di depan mata saya sehingga bisa saya baca. Tadinya itu ada di HP, tapi kan kalau HP kadang-kadang sulit ya, itu ada di depan ini saya. Yang itu bagaimana cara saya konsisten ya, kan kadang-kadang kita suka ada beloknya, suka ada turun imannya gitu ya. Nah, dengan cara saya membaca itu kadang-kadang saya mengingatkan diri saya sendiri. Nih kalau mau tahu ya, ada 7 nih, ini saya bacain sambil lihat di depan. Reminder untuk diri sendiri. 1, sholatlah tepat waktu. Dengar azan, langsung tinggalkan semua pekerjaanmu. Itu nomor 1 tuh di saya. Ya, karena biasanya kita azan tapi kita masih kayak entar gitu ya. Yang kedua, sholatlah yang tumak ninah, jangan buru-buru, dan selesai sholat tetap berzikir. Itu nomor 2. Nomor 3-nya gini, jangan lalai, dunia hanya sementara. Baca Al-Quran, tadaburi setiap hari, dan amalkan. Itu nomor 3. Nomor 4-nya, harus punya amalan soleh yang jadi rutinitas meskipun sedikit. Gitu. Itu nomor 4. Nomor 5-nya, jangan tinggalkan majelis ilmu meskipun nonton kajian dari YouTube. Coba, saking kan kita suka nge-YouTube tapi kadang-kadang ya. Nah, saya sampai tulis, jangan tinggalkan majelis ilmu meskipun nonton kajian dari YouTube. 6, jangan gibah, dusta, berprasangka buruk pada manusia, dan berilah uzur. Maksudnya kayak toleransi gitu-gitu. 7 terakhir, maafkan semua orang yang pernah menyakitimu. Banyak bersyukur dan jangan putus asa dalam berdoa. Itu 7 hal yang ada di depan meja kerja saya. Yang saya menghabiskan keseharian saya ya di meja kerja ini. Gitu ya, Neng Rahma. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan secercah apalah gitulah namanya. Oke, thank you. Alhamdulillah, 3 pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengeluarkan pertanyaan dari benak pikirannya dan
dijawab dengan luar biasa. Insya Allah teman-teman semua juga maksimal gitu jawabannya dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus selalu berhusnuzon sama Allah karena kita tuh nggak pernah tahu di dalam musibah itulah Allah tuh sayang gitu sama kita, pengen kita lebih dekat dengannya gitu. Terus jangan sering overthinking dari kecemasan dan khawatiran yang nimbun nih di benak pikiran kita. Aduh cemas, aduh khawatir. Jangan terlalu overthinking karena overthinking itu mengakibatkan kondisi biologis kita terganggu seperti itu. Nah, di setiap proses yang telah kita lalui pasti ada ujiannya. Nah, ujian itu teman-teman yang akan menaikkan langkah kita perlangkah demi perlangkah untuk sampai kita ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tapi di tingkat lebih tinggi lagi itu tidak berhenti sampai di situ. Banyak sekali ujian yang akan datang dan tentunya kita harus selalu dekat dengan Allah seperti itu, teman-teman. Terima kasih banyak kepada Bu Pipit Marianingsi yang telah memaparkan kajiannya dengan sangat luar biasa. Semoga teman-teman di sini dapat mengamalkan kebaikan, mengamalkan kajian yang telah disampaikan. Oke, terima kasih Bu, terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita akan ada sesi dokumentasi. Untuk sesi dokumentasi kepada operator kami persilahkan. Apakah operator sudah siap? Teman-teman semua aktifkan kameranya karena akan ada dokumentasi. Ya, untuk pemotretan saya serahkan ke operator. Ya teman-teman dan Bu Pip, foto akan mulai di hitungan ke 1 ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih kepada operator yang telah membantu untuk foto dokumentasi pada hari ini. Selanjutnya yaitu ada pembacaan doa yang akan dilantunkan oleh Saudari Indah Nazulfah. Kepada Saudari Indah Nazulfah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Indah Nazulfah yang telah melakukan pembacaan doa. Semoga pendengar dan pembaca mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman jangan lupa untuk isi absensinya dan kita sekarang sudah berada di penghujung acara. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah acara kajian pada sore hari ini telah berjalan dengan lancar.
Terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Pipit Marianingsih yang telah menyempatkan waktunya dan sudah memberikan kajian dengan sangat luar biasa. Saya selaku MC mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.